Pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Mazmur Mawar. Kita muliakan nama Tuhan. Kita muliakan dengan segenap mawar. Kita muliakan Tuhan yang manis, indah, dan penuh kasih sayang. Tuhan adalah sergatu yang tertembak. Tuhan berjalan di sepanjang jalan becek sebagai orang miskin yang tua dan bijaksana, dengan baju compang-camping, membelai kepala anak-anak yang lapar. Tuhan adalah Bapa yang sakit batuk, dengan pandangan arif dan bijak membelai kepala para pelacur. Tuhan berada di gang-gang gelap bersama para pencuri, para perampok, dan para pembunuh. Tuhan adalah teman sekamar para pezina. Raja dari segala raja adalah cacing bagi bebek dan babi. Wajah Tuhan yang manis adalah meja perjudian yang berdebu dan dibantingi kartu-kartu. Dan sekarang saya lihat Tuhan sebagai orang tua renta, tidur melengkung di trotoar, batuk-batuk karena malam yang dingin, dan tangannya menekan perutnya yang lapar. Tuhan telah terserang lapar, batuk, dan selesma, menangis di tepi jalan. Wahai, ia adalah teman kita yang akrab. Ia adalah teman kita semua, para musuh polisi, para perampok, pembunuh, penjudi, pelacur, penganggur, dan peminta-minta. Marilah kita datang kepadanya. Kita tolong teman kita yang tua dan baik hati. Rindra W.S. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hanya ilustrasi. Yang ingin saya katakan adalah dalam pengalaman sejarah keselamatan, Tuhan itu menampakkan diri tidak dalam peristiwa yang glamor, yang mewah. Tuhan tidak menampakkan keagungan lewat kemenangan perang atas musuh misalnya. Tuhan tidak menampakkan diri bisa membunuh banyak orang. Tuhan tidak menampakkan diri di istana yang magrom-magrom. Tidak. Tidak. Musa dipilih Tuhan untuk menampakkan kemuliaan ketika Musa sedang ketakutan melarikan diri karena dicari oleh orang-orang karena membunuh seseorang yang bertindak kejam terhadap bangsa.
Allah Putra lahir tidak di rumah sakit yang mewah, juga tidak di istana, tetapi di kandang domba di Bethlehem. Tamu-tamu Sang Mesias pertama-tama hanyalah para gembala yang tidak dihitung oleh siapapun. Keselamatan dan kemuliaan yang kita agungkan dalam iman bukanlah kemenangan atas salib, tetapi kekalahan dan kematian. Rupa-rupanya di sanalah kita menemui Tuhan. Bukan pada sesuatu yang sangat luar biasa dan spektakuler. Kadang-kadang kita membayangkan bahwa Tuhan itu bertindak pada mereka yang jahat. Orang itu. Bahwa supaya Romo itu bisa giat melayani, jangan dikasih sakit. Ya orang itu tetap lorong. Mbok gereja kuwi nggo ngalahke tempat ibadah lain dibuat yang magrong-magrong. Saya juga tidak berpikir ke sana itu. Bahkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, diceritakan Tuhan itu datang bukan lewat angin yang besar, bukan juga lewat badai, tetapi justru dialami lewat angin sepoi-sepoi basah yang hanya sliver rasanya Gusti Allah rawa. Tuhan tidak dialami dalam kedumbrengan, tetapi dalam keheningan dan kesendirian. Lihat, Anda mengalami itu dalam kesendirian dan keheningan. Tuhan kita rasakan di dalam Tuhan. Apa yang mau dikatakan dari situ adalah mari kita melihat kehidupan keseharian sebagai rawuh dalam Gusti. Rasa adoh-adoh ning panggonan sing tok mewah ora. Dan bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk mengalami itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa dan Harun sudah lewat eranya dan bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan dan ingin membangun hidup berkomunitas, mereka kemudian menyadari bahwa punya tetangga-tetangga bangsa lain yang wujudnya itu kerajaan, yang punya raja, yang punya pemimpin. Sementara bangsa Israel merasa bahwa pemimpin kami, raja kami adalah Tuhan. Itu awalnya. Tetapi lama-lama Israel tergoda oleh bangsa lain yang punya raja. Maka mereka menuntut adanya raja. Terpilihlah raja pertama itu namanya Saul. Saul tidak berkenan, tidak dikehendaki oleh rakyat karena tingkah laku dan wataknya. Maka ketika Saul turun, dipilih lagi. Kemudian diajukanlah orang-orang yang mencorong-mencorong, orang-orang yang tampaknya pantas, tampaknya layak untuk menjadi Saul. Tetapi di hadapan Samuel, bukan itu ternyata yang dikehendaki Tuhan. Dialognya sangat menarik hari ini. Samuel berkata, jangan terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian muncullah Daud yang kecil karena ragu,
yang mungkin tidak terlalu berwibawa kelihatannya. Tetapi Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan Daud diurapi menjadi raja. Perawakannya kecil, tidak meyakinkan sebagai raja. Dulu itu perhitungannya fisik, karena perang itu memang bukan perang nuklir, tetapi perang dengan senjata dan kekuatan gelut. Maka yang menjadi raja pasti yang seperti gambaran kita, Patih Gajah Mada. Sekali lagi saudara-saudara, hari ini saya dan Anda diantar pada kesadaran yoyo. Gusti Allah kuwi ndak temoni orang-orang ing bab sing makro-makro, bab sing spektakuler, bab sing membuat saya enggak. Tetapi sing sepele. Sangat mungkin dualitas itu kita temui pada diri seorang teman yang sama-sama menjaga air untuk sawah kita, lalu sering bercerita di tengah malam. Sangat mungkin Tuhan itu kita temui ketika Anda sedang nongkrong di angkringan, kemudian ngobrol dengan tukang-tukang batu yang kelelahan sesudah seharian bekerja. Sangat mungkin Tuhan itu ada dalam diri ibu kita yang sudah bungkuk karena bekerja di dapur dan tetap menyiapkan makanan untuk suami, anak-anak, bahkan cucu. Sangat mungkin bahkan Tuhan itu kita refleksikan hadir melalui peristiwa-peristiwa yang bahkan saya sendiri tidak menghendakinya terjadi. Kematian, sakit. Banyak orang menemukan Allah justru ketika sakit. Santo Ignatius dari Loyola menemukan Tuhan dan kemudian mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan ketika ia terluka dan sedang sulit disembuhkan. Tadinya punya ambisi menjadi jenderal, akhirnya berambisi menjadi tentara Kristus dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau ternyata saya dan Anda itu tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler dalam hidup, yang kemudian meneguhkan iman kita, aku sekarang menjadi percaya karena Tuhan menyembuhkanku. Mungkin kita tidak mengalami itu. Aku percaya karena ketika aku dulu di Sendang Kayu, aku melihat sosok putih di mega di dekat pohon itu. Dan sejak itu aku percaya pada Tuhan. Mungkin kita bukan orang yang punya pengalaman itu, tetapi pengalaman kita sungguh seperti biasa saja. Dan nyatanya mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus itu pada orang buta yang mengemis, bukan pada raja yang sedang sakit. Menyembuhkan mereka yang lumpuh, yang tidak dihitung oleh siapapun, bahkan didiskusikan, iki sapa to iki wong iki sing mari iki. Maka saudara-saudara, betapa Tuhan itu begitu dekat dengan kita dalam keseharian hidup. Kalau kita mengalami sukacita iman, kita mengalami sukacita karena Allah yang ternyata ada di samping kita, ternyata ada di keluarga kita, ternyata di jalan ketika orang ramah, ternyata di arisan ketika seorang ibu dengan tunjuk-tunjuk berjalannya ikut hadir untuk mensupport teman-teman yang lain. Ternyata teman antri di kantor pos ketika ngambil pensiun. Cerita mereka, keteguhan hati mereka, kerja keras mereka, semangat berbagi mereka, dan ternyata di antara kita sendiri satu terhadap yang lain. Ayo kita rayakan kehadiran Tuhan di mana-mana.